kemudian saksinya ada, walinya ada, ijab kabulnya juga sudah diucapkan, ijab kemudian diterima kabul. Nah setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia anak loro, ya kan? Dia anak loro ini cepet ini. Ternyata baru diketahuinya apa? Walinya salah. Kira-kira gimana? Diteruskan ora? Nah, wali ini salah. Wali itu ada urut-urutannya loh. Wali itu enggak asal wali gitu, enggak. Wali itu ada urut-urutan, enggak boleh loncat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ada 22 wali itu urutannya. Kalau komplit. Enggak boleh lompatan. Enggak boleh lompat. Urut. Kalau ada yang diloncat karena ini enggak setuju kan, wah diloncat aja lah. Semono iki, itu udah enggak sah. Misalkan wali pertama siapa? Ayah. Wanitanya. Ya kan, ayah kandung dari wanita. Gitu loh. Ya, ayah biologis ya. Ya bukan ayah biologis, ayah hasil pernikahan. Beda ayah biologis hasil pernikahan. Iya, biologis belum tentu wali. Kalau dia nggak dinikahi, Walinya hakim. nah kan ini menarik itu. Banyak sekali permasalahan di masyarakat. Apalagi orang nih pacaran, MBA, malah dikasih hadiah pernikahan. Nah kan itu bermasalah itu. Bermasalahnya apa dari siapa? Nanti anak-anaknya yang pertama yang hasil MBA itu bisa jadi bukan walinya bapak kandungnya tadi, meskipun bapak biologis, karena tidak menikah hasil pernikahan. Dia sudah ada sebelum pernikahan. Padahal batas dikatakan ini nasab, ya nasab itu kan sesuai dengan hasil pernikahan. Itu setelah nikah ke sana. Ini kan sebelum nikah ke sini. Ini bisa jadi anak pertama ini hasil MBA ini dia nggak punya wali, tapi diwalikan sama bapak kandungnya kan, bapak biologisnya kan. Nah ini secara hukum kan sebenarnya nggak benar. Harusnya hakim itu. Nah gitu loh. Nah ternyata anggaplah ini setelah jalan 5 tahun kemudian ketahuan salah kan, wali ini salah, orang sing seharusnya peloncat hiji atau peloncat loro gitu kan. Terus kira-kira gimana? Wah kadung 5 tahun isin ya diulang, mosok pak gitu diulang kan gitu, diterus wae, kira-kira gimana? Nah zina kan, berarti zina terus itu loh, konsekuensinya hukum waqi itu kayak gitu. Ketika dia sudah tahu salah tapi terus dilakukan, ya tetap akan salah terus itu. Makanya mau tidak mau harus diulang. Itu mending kalau kesalahan wali ya masih ada diperbaiki secara kekeluargaan, itu hanya undang berapa orang, disaksikan lagi, ulangan lagi, nikahnya masih bisa kondisikan lah gitu. Tapi kalau misalkan diketahuinya itu ternyata harus dipisah, ini harus cerai nih, nggak boleh harus cerai. Karena kalau terus nggak boleh. Contohnya apa? Ternyata dia tuh dulu mahromnya atau sepersusuan. Sepersusuan itu kan nggak diketahui kalau nggak dirunut. Nah ini susunya udah datang ini. Bukan sepersusuan ini. Pas. Saya kopi susu. Kopi jahe. Masukkan gula jahe semua. Pesannya jahe lebih suka pesanan tuh
persusuan, dulunya itu baru ada yang cerita, loh, kayak kok dinikah ke, biar kayak kan, nek ibunya lungo, nah gitu kan sok tak mau bareng, digendong, nah kayak gitu biasanya nyusu karo aku kabeh loro kae, nah itu namanya sepersusuan, Meskipun bukan anak resmi. bukan anak resmi. Kalau dulu sering seperti itu. Nah, Jadi TP. itu TP. Bareng itu disusui terus ini sisa anaknya. Jadi sepersusuan. Jadi persusuan. Itu sepersusuan. Syaratnya sepersusuan itu 5 kali disusui dan kenyang. 5 kali kenyang. 5 kali disusui kenyang. Tapi hasil dari ibu yang sama misalnya. Ya pokoknya hasil susu itu kenyang itu. Tergantung susunya kali ya. Iya. Iya. Di sana panjang semua. Asalkan dari susu ASI loh ya. Bukan susu orang mula. Tolong yang seperti kita dikendalikan. Jadi susu asing misalnya itu dibagi-bagikan itu iya, tetap itu persusuan. sepersusuan. Oh itu dari ibu yang sama. Nah, Yang sama. iya, nah, itu loh yang membahayakan kita itu seperti itu. Ternyata ketika setelah nikah 5 tahun punya anak 2 baru ketahuan dia anak sepersusuan. Setelah ditanyakan bener dia ini anggur ditinggal ibune tak mau karo aku wong loro iki lanang wedok iki tak susuni bareng. Ya ora mau ping 5, ora mau ping 5. Wah, sak jangan disaturune ya gitu kan. Terus gimana? Ini berarti sepersusuan, ini nggak boleh nih nikah, harus diputus itu, langsung harus diputus, dicerai, difasah, dibatalkan pernikahannya, nggak boleh nikah lagi, nggak boleh diulang, memang harus dipisah walaupun sudah punya 2. Nah ini namanya hukum mati itu kayak gitu. Berarti ini tadi karena apa? Syaratnya kan nggak Tidak terpenuhi syarat kan? Karena syaratnya apa? Harusnya bukan mahram dia mahram, harus sepersusuan dia sepersusuan, harusnya nggak sepersusuan dia sepersusuan, harus dipisah. Kalau diteruskan ya dosa. Saya contohkan begitu tuh biar kelihatan menghujam gitu kan, diingat terus, wah berarti ya seperti itu. Nah di dalam jual beli, di dalam akad kerjasama itu juga sama begitu. Sudahlah kelihatannya benar kerjasamanya atau jual belinya, ternyata salah. Kalau salahnya itu karena apa? Nggak sah, fasid, rusak, ya, fasid, rusak, atau batal, batil, nggak sah, kan begitu. Kalau itu diteruskan terus, harta yang diperoleh dari yang tadi itu nggak menjadi milik secara hukum kepemilikan. Gitu. Contohnya apa? Misalkan jual beli yang fasad, jual beli yang rusak, sewa beli, leasing motor ya. Leasing motor itu jelas jual beli yang rusak, itu fasid. Jadi kalau ditanya terus leasing itu hukumnya apa? Fasid, rusak. Nah itu rusak itu haram apa gimana? Rusak itu ya rusak, kudu dibetulkan yang rusaknya. Nah kalau diteruskan terus ya nggak bisa, karena apa namanya jual beli rusak itu berarti secara kepemilikan kan nggak berpindah. Oh itu batal. Secara kepemilikan itu kan nggak berpindah ke pembeli loh. Nah kalau nggak berpindah ke pembeli, ya kok terus sepeda motornya misalkan dipakai ngojek, dapat uang hasil ojek tadi miliknya enggak? Ya enggak. Yang dipakai kan bukan punya dia motornya itu sebenarnya. Jadi hasil dari ngojek nggak milik dia. Nah nanti hasil ngojek itu kan banyak terus dipakai untuk usaha. Kalau terkumpul misalkan 1 juta, bagi usaha kecil-kecilan, angkringan besar, jadi usaha kios besar, akhirnya punya usaha besar.
tapi berasal dari yang bukan miliknya, bukan haknya. Bisa dikatakan itu miliknya? Enggak. Maka itu berbahayanya justru di situ. Wes dinggongat haji. Kan enggak? Itu. Sama seperti mudahnya begini. Atau ada yang mencuri. Mencuri itu secara hak milik punya yang mencuri enggak? Enggak. Mencuri uang 1 juta dapat, ya kan? Secara milik kan ini bukan miliknya pencurian kan? Terus dipakai untuk usaha angkringan. Hasil dari angkringan semua tadi itu miliknya enggak? Enggak. Miliknya sebenarnya milik 1 juta tadi ya. Punya orang yang 1 juta tadi. Nah kalau terus kemudian berkembang terus punya usaha lebih besar lagi, akhirnya menjadi jutaan, bahkan akhirnya jadi orang kaya raya. Orang kaya raya dipakai untuk haji, dipakai untuk ini itu segala macam, berangkat dari 1 juta tadi misalnya. Ada 1 juta itu hasil dari mencuri. Itu makanya saya tuh takut dengan hukum wat'i itu menakutkan itu kayak gitu. Kalau kita itu nggak hati-hati uang yang kita peroleh, terus malah membesar dan menjadi kaya dari uang yang hasilnya nggak benar tadi. Kita sudah beribadah dengan uang yang tidak benar tadi juga, terus merasa sudah terpenuhi semuanya. Nah, jangan-jangan malah belum semua, karena itu kan hasil uang yang nggak benar semua, bukan haknya gitu. Tanya loh, kalau misalkan saya kerjasama dengan seseorang, nah di situ itu ada kesepakatan untuk bagi hasil. Jadi ketika kerjasama ada bagi hasil, nah yang satu ini itu sudah tidak gabung lagi dengan saya misalnya gitu. Tetapi secara kesepakatan tadinya oke lah, setiap ini nanti laku kamu dapat gitu. Nah secara kerjasama kan ini sudah tidak kerjasama lagi, tetapi secara kesepakatan awal ini kan dia masih punya hak gitu. Nah tetapi ketika dia keluar, haknya dia ini nggak dikasih, jadi miliknya dia semua. Nah ini hukumnya gimana? Ya, saya berikan dulu model kerjasama dalam Islam ya. Model kerjasama dalam Islam itu ada 1, mudharabah, ya kan? Masih pernah dengar ya sering ya, syirkah mudharabah. Yang kedua syirkah inan. Yang ketiga syirkah abdan. Ya. Yang keempat syirkah wujuh. Yang kelima syirkah muwafaqah. Saya lupa namanya, muwafadah. Itu gabungan dari muwafaqah ya, gabungan dari 1, 2, 3 atau 3, 4, 5. Nah itu pokoknya 1, 2, 3 atau 1, 2, 2, 3, 4, pokoknya gabungan dari keempatnya ini itu namanya muwafaqah ini. Nah yang tadi itu mesti definisikan dulu kerjasamanya syirkah apa dulunya, syirkah mudharabah apa syirkah inan. Syirkah mudharabah itu 100% pengelola, 100% pemodal. Pemodal tidak cawe-cawe itu, pokoknya 100% itu uangnya dari pemodal. Sementara pengelola dia mengerjakan usaha sebagaimana yang disepakati atau dipersyaratkan oleh pemodal. Kalau melanggar persyaratan yang ditentukan oleh pemodal, ini nanti kalau ada kerugian bisa ikut tanggung. Tapi kalau dia tetap sesuai dengan yang diatur, disepakati, kok ternyata rugi, yang nanggung itu nanti pemodal. Nah, pemodal syirkah mudharabah ini ada beberapa macam. Bisa aja misalkan pemodalnya enggak cuma 1, 2, 3 bergabung,
pengelola satu. Nah ini boleh, ya kan? Intinya tetap harus ada pengelola, gitu. Atau yang model yang lain, yang nanti ini jadi apa? Namanya inan ya. Inan itu pengelola, dia sudah punya usaha, ya kan? Ini pemodal dan juga sudah punya apa usaha, mereka bergabung membesarkan apa namanya usahanya itu, ya. Inan itu begitu. Nah yang abedan itu nggak ada modal, dia kerjasamanya badan dengan badan aja, bisa ya, bisa contohnya tukang batu sama tukang kayu, tukang batu, tukang kayu, arsitek, kan nggak ada modal tuh. Terus dia kerjasama, ada pemodal lain yang atau ada pemilik rumah yang minta dibuatkan rumah, kan uangnya dari yang punya rumah, dia kan cuma mengerjakan kan. Nah nanti setelah selesai baru kita bagi hasil, saya tukang kayu, kamu tukang batu, dia arsitek, kita kerjasama, kan tenaga semua itu, nggak ada unsur apa modal. Nah itu bisa aja, itu namanya abedan. Nah yang umum terjadi itu wujuh juga ada. Wujuh itu mirip seperti abedan, tapi kata-kata wujuh itu kan artinya wajah. Wajah itu dikenal oleh pihak lain yang dengan wajah kita itu kemudian diakui, dipercaya. Maksudnya gini, tukang kayu, tukang batu, arsitek, waktu mau mengerjakan apa rumah, dia pakai dulu material dari toko bangunan, toko besi, ya kan? Dia kan minjem, pakai dulu. Saya bawa dulu semennya, saya bawa dulu kayunya. Nah itu berarti wajah kita itu dijadikan sebagai personal garansi kan, jaminan. Nah itu namanya wujuh. Hampir mirip abedan tapi itu boleh wujuh. Nah jenengan tadi berarti termasuk sirkah apa mudorobah yang jenis B ya, yang pemodalnya banyak, pengelolanya satu, ya kan? Kalau pemodalnya banyak, pengelolanya satu, nah prosentase dari para pemodal tadi itu kan apakah sama atau berbeda waktu menyerahkan uangnya. Misalkan disepakati kita akan punya usaha 100 juta, 60-40. nah misalkan ini 60, ini 40, dikelola oleh satu orang, berarti besoknya pas bagi hasil ya tentu berbeda kan. Pengelola misalkan 50 atau 60, pemodal dapat 40 kan tetap dibagi dua, 60 dan 40 kan, karena dua orang kan. Nah seperti itu. Nah ini harus ada klausul, ini berapa lama mau dihentikan, ya kan? Misalkan setiap bulan kita ada tutup buku, ya setiap bulan ada tutup buku, laporan, ada hasil enggak? Oh belum ada, oh kita enggak bagi hasil berarti. Bulan depan tutup buku, ada bagi hasil enggak ada, oh, udah kita sepakati 3 bulan bagi hasil misalnya. Berarti tutup bukunya tetap 1 bulan, tapi bagi hasilnya setelah 3 bulan, itu bisa, ya kan? Nah misalkan disepakati 1 tahun sirkahnya berhenti, ya tentu setelah 1 tahun sirkahnya berhenti, ini mau diperpanjang lagi enggak kan begitu. Kalau diperpanjang lagi boleh. Nah gimana kalau tadi di pertengahan jalan baru setengah tahun kemudian saya mundur kan, saya mundur lah. Nah ini namanya ada para pihak, salah satunya berarti berhenti, maka sirkah itu kemudian harus dihentikan untuk disepakati ulang, karena ada yang mundur kan. Kalau misalkan ada yang mundur kan kemudian besaran modal kan berkurang, diambil oleh dia toh, ya diambil oleh salah satu. Ini kemudian dibikin akad baru lagi, tinggal berdua kan begitu. Gitu. Kalau tidak ada kesepakatan ulang gimana?
pelaku saja begitu. Iya, jadi aku terus misalkan dia tak pay aku gitu. Harusnya kan tetap pihak berarti. iya keputusan sepihak gitu loh. Keputusan sepihak. Jadi ya wes, kamu nggak ada kejelasan sama sekali terus ya wes, kamu tak buat kan gitu. Ya mestinya nggak begitu, mestinya ketika terjadi salah satu pemodal itu menyatakan diri mundur, maka segera harus ada konfirmasi ulang, saya akan mundur dari kerjasama ini kan begitu. Mungkin Ketika- yang dimaksud sama Pak Rio adalah seperti ini ya, saya ilustrasikan ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Saya kerjasama sama Mas Rio. Nah, terus produk itu sudah berjalan, sudah mulai menghasilkan. Ya. Nah, saya muncul nafsu serakahnya. Mas Rio saya tendang keluar dari ini, hasil semua tak pay saya, jaringan pemasaran dan lain-lain tak pay saya, royaltinya tidak saya serahkan ke beliau. Sementara dia tidak, Pak Rio tidak punya akses ke pemasaran atau ke produk saya. Mungkin seperti itu ya Mas. Betul sekali. Seperti itu. Jadi ada kesewenang-wenangan. Oh berarti malah pemodal yang kemudian menghentikan pihak pengelola. Betul, seperti itu. Mestinya pemodal nggak bisa, karena pemodal itu kan tidak berkecimpung. Nah ini makanya kan, ini akad. Harusnya kan tidak bisa. Kalau makanya sejak awal itu harusnya dia bisa jadi bukan mudoroba. Kalau mudoroba itu pemodal sama sekali tidak terlibat. Jadi dia hanya menyerahkan uang dan memberikan rambu-rambu aja. Saya pengen usahanya ini, kamu nggak usah melakukan ini itu, karena kalau melakukan ini itu nanti khawatirnya rugi, ya kan? Rambu-rambu itu harusnya diikuti, udah itu aja. Karena pemodal itu dia tidak ikut terlibat dalam pengelolaan. Kalau pemodal itu terlibat, mestinya kerjasamanya sejak awal bukan mudoroba. Ya sama-sama semuanya terlibat, itu yang inan. Itu Nah, lebih condongnya ke Inang. Iya. Tetapi kan hal yang terjadi kan seperti yang diungkapkan ke Mas Mufti tadi itu loh, kayak gitu kan. Nah, ini bagi yang saya tanyakan itu bagi si penanam modal yang notabene bisa dibilang serakah itu, jadi si hasilnya misalnya hasilnya Mas Mufti ini tak makan saya gitu loh. Jadi Mas Mufti ini saya tendang gitu. Nah, tapi haknya dia nggak saya kasih. Nah, sedangkan bisnis ini jalan terus gitu. Nah, ini hukum untuk saya itu gimana gitu loh? ya itu ada kezaliman ya, karena bagaimanapun yang namanya sirkah itu selagi masih ada kesepakatan, sirkah itu akan jalan. Ketika ada persoalan yang menyangkut sirkah, maka perlu diselesaikan. Apakah nanti masih tetap bisa jalan? Bisa saja. Karena apa? Sirkah itu tetap bisa jalan terus, tapi dalam proses ada masalah. Yang masalah itu kemudian diselesaikan. Misalkan tadi saya perumpamakan, kalau modalnya orang itu ada 3 orang atau lebih dari 1, ya kan? Kemudian bermasalah 1, yang bermasalah 1 kan dikeluarkan, haknya diberikan. Harusnya tetap diberikan. Ya, haknya diberikan, tapi sebatas dari hasil kerjasama yang berhenti sampai dia mundur itu kan. Terus kemudian dilanjutkan lagi kan menjadi cuma 2 orang misalnya kan, pemodal dan pengelola lagi kan. Karena apa? 1 pemodal sudah keluar. Nah, haknya dia diberikan, sudah selesai, dihentikan sampai di situ. Ini tetap jalan lagi, gitu. Ketika nanti ada pemodal baru yang ingin ikut, ya tentu menunggu sampai masa ini berhenti kan, Sampai selesai gitu. ya sampai selesai misalkan gitu kan. Atau kalau seandainya nggak sampai selesai, disepakati bersama, ini kita akan melakukan penambahan modal. Berarti kan asumsinya yang 1 tahun harusnya dipenuhi, belum sampai 1 tahun sudah dianggap
perlu tambahan. Nah ini kan kesepakatan baru lagi, boleh nggak? Boleh, sepakati. Kita mau nambah modal. Nanti kalau begitu nanti sharingnya akan berubah kan? Sharingnya berubah. Kenapa? Karena ada tambahan modal baru yang bisa jadi itu mengurangi dari yang pemodal pertama kan? Karena apa? Jumlah uangnya menjadi banyak, sementara dia juga tidak ikut tambah. Yang harusnya dia juga punya andil misalnya kan? Nah seperti itu. Jadi semua kesepakatan itu tetap mesti dibicarakan. Dan tadi itu kalau namanya sirkah mudorobah itu pemodal tidak cawe-cawe dengan pengelola. Kalau mau terlibat sama terlibat, berarti dia ikut bagian dari pengelola. Kalau dia bagian dari pengelola, berarti dia juga ikut bermodal. Berarti pengelola modal, gabung jadi satu. Nah itu juga boleh, itu juga dibolehkan. Namanya sirkah binan. Ya, terus yang berikutnya, ketika sirkah yang semacam itu, kok misalkan tadi ada yang rusak, ya kan? Ini kan mesti segera dibenahi gitu loh. Jangan sampai kerusakan itu dibiarkan terus gitu loh. Karena apa? Khawatirnya hasil diperolehnya uang dari kerjasama itu tuh nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena akadnya nggak sah kan gitu kan? Kalau akad nggak sah itu kan kepemilikan berpindahnya harta itu kan nggak sah. Itu bahayanya itu nggak kelihatan. Iya. Makanya saya contohkan tadi akad nikah kalau nggak sah gimana? Mau dilanjut nggak? Kan enggak. Nah, ini juga begitu, akad ini nggak sah, dilanjut nggak? Ya harusnya jangan dilanjut, dibenerin dulu. Setelah bener, lanjut lagi nggak apa-apa. Gitu ya, terkait dengan akad-akad itu. Ya. Jadi dalam konteks sistem kerjasama yang umum di dunia usaha saat ini kan bentuk badannya antara lain ada yang namanya PT, CV, terus mungkin UD atau firma, yang mana konsep sistem kerjasamanya kan tidak seperti istilah tadi. Misalnya PT itu kan banyak yang modal ketemu modal saja. Nah, kalau sebuah bentuk perusahaan yang kerjasama seperti itu, satu kan termasuk yang fasad ya akadnya, itu bagaimana memperbaikinya, atau yang kedua untuk mensiasati supaya kerjasama kita dengan orang lain di bidang usaha itu tetap bisa berjalan tanpa menyimpangi hukum formal yang ada di sistem sistem niaga kita. Ini barangkali hal baru bagi panjenengan semuanya. Perseroan yang kita sering dengar PT atau PT, kalau yang sudah go publik namanya TBK. Misalkan PT Sinarmas TBK atau PT Unilever TBK atau yang belakangnya ada TBK. Ya, itu kan singkatan dari terbuka. Sahamnya dimiliki oleh siapapun yang punya uang, jadi go public. Itu ternyata kalau kita amati, ya, itu mendapatkan modalnya itu tidak sesuai dengan konsep syirkah dalam Islam. Semua proses yang dilakukan itu jika disesuaikan dengan kelima macam bentuk syirkah di Islam tadi, mudorobah,
Inan, Abedan, Wujuh, dan apa? Muafadoh atau muafakoh ya? Muafakoh itu tidak ada yang pas ini. Tidak ada yang pas itu. Tidak ada pasnya di mana? Ini kelima-limanya ini atau 4 lah ya, karena 5 ini, yang kelima itu kan gabungan dari 4 ini, atau 2 atau 3, pokoknya gabungan dari ini. Semua dari 4 ini tidak boleh tidak ada unsur pengelola, harus ada unsur pengelola. Mudharabah ada, Pak, modal pengelola ya kan, 100% bisa. Inan ada pengelola, modal, ada pengelola, modal bergabung, berarti tetap ada pengelola kan. Yang Abedan, namanya Abedan itu kan badan pengelola, nggak ada modal tapi ada pengelola semua, malahan badan semua gitu, itu boleh. Wujuh juga begitu, ada badan, artinya penentu syirkah itu harus ada unsur pengelola badan itu. Kalau tidak ada itu berarti tidak terjadi akad. Siapa akadnya? Wong pengelolanya ra ono kok. Jadi hanya kumpulan modal, kumpulan uang. Kok bisa? Tapi faktanya perusahaan itu jalan tuh